Di langit kita belajar bahwa karena kita adalah manusia dan manusia itu sangat terpengaruh oleh ambience, itu kenapa menghadirkan sebuah kebun atau ruang-ruang hijau itu sangat mempengaruhi behavior kita dan kesadaran kita. Gak bisa alamnya sakit, manusianya sehat, itu nggak ada gitu. Kalau alamnya sakit, manusianya mau lo olahraga, makan makanan sehat, ya lo akan tetap sakit karena alamnya itu tidak dirawat gitu. Nah, waktu itu kita gelisah, kenapa kok di kota itu kita sangat terputus dari alam. Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau anak-anak sekarang nggak tahu bedanya pohon cabai, pohon terong, durian, nanas dan lainnya, atau dia tidak mengerti air tuh dari mana, dia tidak paham sebenarnya pangan yang sehat tuh seperti apa, karena di supermarket nggak ada ya pangan sehat, semua udah processed food gitu misalnya. Ini kita aku di Bumi Langit belajar bahwa enggak, alam itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi relasi kita sama orang, relasi kita sama alam itu sama pentingnya sama relasi kita sama Tuhan. Jadi itu kayak 3 relasi yang secara tradisional kalau di Indonesia itu kan ilmu Nusantara sekali betul, ya. Kita ngobrolin aja kayak iya nih kok ya hal-hal yang menyentuh kita juga kan kayak kok sampah kita tuh masalah banget ini kayak gitu loh. Itu kita dari kan, keresahan kita ngobrolin terus kenapa ya kok di sini nggak ada sistemnya? Iya kok di rumah tuh gimana ya gitu. Jadi kita banyak lah kita kritis ya terhadap realita yang sekarang dan bagaimana sistemnya ini tidak berjalan semestinya, tapi kita juga kritis terhadap diri sendiri, kenapa kita nggak ngelakuin sesuatu ya, kenapa kita juga nggak berdaya, maksudnya kita we complain tapi we're not doing anything, itu kan. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bakal ngobrol bersama dengan Sandra. Sandra ini adalah salah satu founder dari Kebun Kumara ya. Jadi Kebun Kumara itu kalau teman-teman tahu di daerah ini BSD atau ini masuknya Gading Serpong, daerah Gading Serpong. Bener-bener ya liatin tempat sehijau ini di tengah perkotaan itu agak wow. Menyegarkan ya. Menyegarkan banget ya. Mungkin teman-teman kalau yang di daerah Gading Serpong di Jakarta dekat lah masih bisa ke sini karena pasti ke sini nggak perlu jauh-jauh healing ke desa. Gitu aja. Pertama kali Sandra sendiri basicnya tuh apa sih? Oke, latar belakangku itu sebenarnya psikologi kalau mata kuliah yang aku ambil ya. Cuma memang setelah selesai kuliah aku banyak berkecimpung di dunia edukasi atau dunia pendidikan, banyak dunia sosial juga. Jadi aku sempat jadi guru di Maluku setahun gitu. Jadi memang berarsiran sekali kali ya sama dunia edukasi dan dunia bagaimana mencari pemaknaan kali ya, dan apa yang mau dilakukan dalam hidup itu kan bagian dari, itu kan intisari dari edukasi sebenarnya ya. Sebenarnya kita mau menjalankan purpose apa sih, peran kita tuh di ekosistem kehidupan ini mau sebagai apa, dan kebermanfaatan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Itu kan sebenarnya intisari edukasi. Nah, saya tertarik banget sama itu sebenarnya, makanya banyak berkecimpung di edukasi. Sempat nyobain juga 9 to 5 kerjaan corporate, adalah ya masa-masa nyobain. Udah dari awal aku masuk sebenarnya aku udah tahu I don't think it's for me gitu ya, jadi udah nggak cocok, tapi aku pikir nggak apa deh, jalanin dulu sekaligus nabung. Pas udah tipping pointnya kayak udah cukup, akhirnya aku dengan tabungan itu bisa bikin Kebun Kumara, kasarnya seperti itulah. Jadi aku rasa jalannya memang begitu ya. Berapa tahun tuh corporate itu ada 3-4 tahun ya. 3-4 tahun ya gitu ya, cuman bukan Sandra banget lah di sana. Iya, bukan. Terus mulai kepikiran untuk bikin Kebun Kumara awalnya tuh gimana? Di awal banget. Kan nggak mungkin langsung jadi seperti. Nggak jadi kayak gini. Jadi di awal banget itu emang aku udah tahu kan pengen keluar dari 9 to 5. Artinya kan opsinya kalau udah nggak kerja gitu ya, kerja yang 9 to 5 gitu ya, sebagai karyawan tuh mau ngapain. Waktu itu aku udah nikah juga, kita pengen pivot lah, kita pengen pindah kuadran, yuk kita bikin bisnis gitu. Pengen kita jalani sesuatu, yuk kita bikin bisnis sendiri, kita kerja sendiri. Nah, besok kita mencari kan apa ya benang merah yang kita pengen lakukan nih, kita pengen bikin bisnis apa, karena to be honest aku sendiri sama suami tuh tidak punya banyak pengalaman bisnis. Kalau suami basicnya? Dia psikologi juga, cuma dia banyak berkecimpung di aktivisme, dia sebenarnya aktivis ya. Jadi kita banyak berarsiran sama dunia sosial kan, artinya ya lebih ke situ dibanding ke dunia bisnis kan, dibanding entrepreneurship. Jadi kita juga tahu kita harus membangun kepekaan dan kefasihan dalam dunia entrepreneurship ini. Jadi sambil kita nyari benang merah apa yang kita suka, apa yang kita jago juga, kita udah punya existing skill di situ, dan apa yang masalah yang kita lihat sehingga bisnis kita tuh menjadi solusi untuk masalah tersebut. Nah, Kebun Kumara itu lahir karena kita melihat waktu kita gelisah, kenapa kok di kota itu kita sangat terputus dari alam.
Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau anak-anak sekarang nggak tahu bedanya pohon cabai, pohon terong, duren, nanas dan lainnya, atau dia tidak mengerti air tuh dari mana, dia tidak paham sebenarnya pangan yang sehat tuh seperti apa, karena di supermarket nggak ada ya pangan sehat, semua udah processed food gitu misalnya. Dan kedekatan anak dengan alam itu nggak ada karena ruang-ruangnya juga nggak ada gitu, ruang dia untuk berinteraksi sama alam juga terbatas. Akhirnya kita merasa kayaknya kita bisa nih masuk ke dunia ini gitu, bagaimana kita mendekatkan kembali budaya dan ruang-ruang kota dengan kehijauan dan kelestarian dan budaya-budaya tradisi-tradisi itu. Singkat cerita, kita belajar di Jogja tentang permaculture di Bumi Langit Institute ya, di Imogiri. Kita belajar dari situ dan pulang-pulang kita merasa kenapa kita harus belajar jauh-jauh nih untuk mendapatkan ilmu yang yang sangat membumi dan sederhana dan sangat krusial gitu ya. Dan ini nggak pernah diajarin gitu di kota gitu. Jadi kita berpendidikan, tapi pendidikan kita tidak mengajarkan hal-hal yang fundamental dan fondasi-fondasi kehidupan. Cara menumbuhkan makanan, cara merawat alam, cara kita memilah dan mengatasi masalah sampah kita. Itu kan masalah kita sehari-hari yang harusnya solusinya kita hadirkan juga kan. Nggak diajarin di sekolah. Betul. Kita menanam cuma toge di atas buah kapas gitu ya. Itu kan bukan menanam ya. Itu kan cuma melihat dia berkecambah. Itu sangat berbeda sama proses merawat pohon cabai selama 8 bulan sampai dia berbuah. Itu kan beda banget mentalitasnya, pengalamannya, kesabarannya, tuntutannya gitu ya. Kepekaannya itu beda sekali. Ya udah, jadi akhirnya kita merasa kita bawa yuk tradisi-tradisi dan kebiasaan ini ke kota. Akhirnya lahirlah Kebun Kumara. Jadi Kebun Kumara sekarang sih kami ini adalah bisnis yang kami mendesain kebun, mendesain kantong hutan, kami mendesain taman, mendesain program-program sustainability ya, program seputar gaya hidup berkelanjutan, kelestarian, yang tujuannya adalah bagaimana kami bisa berperan untuk menghadirkan kembali budaya serta ruang-ruang yang bisa menyatukan kita, menghubungkan kita dengan alam di kota. Wow. Jadi memang kalau orang kota tuh kan sudah kalau hektik kerja pulang nggak pernah lihat yang hijau-hijau gini. Nah, tempat seperti ini sebenarnya kan bisa buat untuk kalau zaman pandemi dulu kan work from everywhere, work from anywhere, itu seperti ini sebenarnya juga bisa jadi pilihan ya. Iya. Untuk mungkin tempat bekerja yang baru. Iya. Daripada hektik terus di kota. Tapi untuk berdua itu pikirannya memang sama untuk ayo kita bikin gini, kok bisa sih, maksudnya kepikiran sepakat gitu loh, kok bisa sepakat. Iya. Apakah ada maksudnya pertama kali perdebatan atau gimana gitu? Yang lebih dominan siapa sih sebetulnya? Oke, sebenarnya founder itu berempat. Aku, suami, adikku, dan suaminya. Jadi mungkin udah ngobrol sama Alia juga kan dari kemarin ya. Yang kemarin yang ngobrol. Oh ya, sama Alia itu kan adikku ya. Jadi itu kami berempat itu memang sering ngobrolin soal beberapa isu, terutama isu-isu lingkungan. Jadi memang sudah sering obrolan itu udah lama sebetulnya. Udah, kita ngobrolin aja kayak ini kok ya hal-hal yang menyentuh kita juga kan, kayak kok sampah kita tuh masalah banget ini kayak gitu loh. Itu kita dari keresahan kita ngobrol terus kayak kenapa ya kok di sini nggak ada sistemnya? Iya, kok di rumah tuh gimana ya gitu. Jadi kita banyak lah kita kritis ya terhadap realita yang sekarang dan bagaimana sistemnya ini tidak berjalan semestinya. Tapi kita juga kritis terhadap diri sendiri, kenapa kita nggak ngelakuin sesuatu ya? Kenapa kita juga nggak berdaya? Maksudnya we complain tapi we're not doing anything. Itu kan juga itu maksudnya kan sangat kontradiktif dan semacam paradoks ya. Kita tahu itu udah masalah tapi kita sendiri nggak mau ngapa-ngapain gitu. Daripada cuma ngomong, yuk jadiin beneran. Akhirnya kita mikir ya udah, sambil kita bikin bisnis bareng, gimana kalau kita bikin bisnis yang menyentuh isu-isu yang sekarang kita kritisi ini, dan bagaimana bisnis tersebut bisa menjembatani lah ya terhadap solusi-solusi yang bisa dilakukan. Terus pertama kali Kebun Kumara berdiri di mana itu dirintisnya? Oke, jadi kita itu 2016 Kebun Kumara tuh lahir 2016 lah ya. Dulu lokasi kita belum di sini. Ini tuh kita baru loh. Ini kita baru 6 bulan di sini. Baru 6 bulan. Iya, ini baru 6 bulan. Jadi sebelumnya kita di Ciputat. Ada tempat namanya Situ Gintung, ada waduk Situ Gintung, Taman Wisata Situ Gintung, kita di dalamnya. Kita di situ sampai sekitar 2022. Terus dari lumayan lama ya di sana. Lumayan lama, dari 2022 sampai 2024 kita masih pencarian sampai akhirnya ketemu tempat ini gitu. Jadi akhirnya kita di sini. Ini baru ditumbuhkan Desember 2024. Jadi ini baru benar-benar baru 7 bulan ya. Menumbuhkannya dari 2024. Jadi tadi rata tanah doang, ini kita olah tanahnya. Ini kan bagian depan nih zona, nanti bisa dilihatin nih zona hutan pangan, food forest. Tadinya cuma tanah merah, itu kita kasih kotoran kuda, kita olah, kita hadirkan ekosistem hutan, tapi pangan gitu. Jadi di sini ada kalau hutan itu kan keberagaman tuh nomor 1 ya. Jadi kadang kalau misalnya kita bicara Pancasila, anak-anak kan suka
Kalau kita ada sekolah datang di sini kan anak suka Pancasila gitu. Apa sih itu unity in diversity, keberagaman, bersatu dalam keberagaman tuh apa gitu. Nanti biasanya kita coba mencerminkan itu dalam sebuah ekosistem seperti hutan. Hutan itu kan keberagaman, tidak ada hutan secara tidak ada secara alami hutan yang tumbuh dengan satu jenis saja. Dengan keberagaman itu dia saling menguatkan. Antar pohon saling menguatkan, memberi nutrisi kepada tanah. Tanahnya semakin sehat karena ada keberagaman di atas. Keberagaman di atas menjaga ekosistem, binatang jadi beragam. Terus gak ada tuh kayak kita misalnya kalau di kota istilah modern kan hama ya. Iya, hama. Jadi kalau di ekosistem di mereka desa itu pun binatang. Hama. Iya, padahal itu kan binatang. Betul. Dia sebenarnya cuma binatang aja. Kalau kita menumbuhkan hutan atau kebun, ya sudah pasti datang dong serangga. Itu kan rumah mereka. Betul. Nah, makanya kita bangun ekosistem biar ekosistem ini yang menjaga keseimbangannya. Misal kita punya masalah belalang, kita punya masalah ulet. Kita hadirkan pohon-pohon agak tinggi biar ada burung, biar burung yang makanin mereka. Jadi memang dibuat sebuah ekosistem yang tidak menolak suatu binatang yang datang, tapi jadi bagian semua. Iya, semua menjadi simbiosis dan mereka mempunyai peran dalam siklus sebuah ekosistem dan mereka pun peran mereka itu menjaga keseimbangan. Dan itu risetnya gimana tuh? Nah, itu yang kita pelajari di Bumi Langit itu. Di Bumi Langit kita banyak belajar, kita banyak tertampar bolak-balik juga sih dengan karena kita kan anak kota ya kan. Ya pasti pengalaman sama alam kan sebatas belum kita pergi ke gunung, kita pergi ke pantai. Datang kan, kita datang ke alam. Jadi kita mengakunya kita pecinta alam, tapi kita datang ke alam, kita mengambil kenikmatan atau mengambil inspirasi, that's it. Kita nggak ngerawat dia, pulang ke rumah juga kita nggak ngerawat alam kan gitu ya. Itu kan kota banget ya. Jadi alam itu kayak destinasi gitu. Sedangkan kalau di sini aku di Bumi Langit belajar bahwa enggak, alam itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi relasi kita sama orang, relasi kita sama alam itu sama pentingnya sama relasi kita sama Tuhan. Jadi itu kayak tiga relasi yang secara tradisional kalau di Indonesia itu kan ilmu Nusantara sekali betul. Gitu. Kayak di Bali itu kan emang kayak gitu kan. Bali benar-benar kayak kan? Sama dengan alam, dengan lingkungannya itu kan, betul. Jadi emang itu relasi yang harus dijaga agar kita sebagai sebuah individu yang berbatin dan berjiwa raga, kita pun menjadi sosok yang seimbang gitu. Ketika kita menjaga relasi kita dengan tiga aspek tadi. Nah itu kan kalau di kota kan kita ngedenger itu kayak wah kok kita nggak dapet ya. Ya kan kita kan jadi ngerasa. Saya pun baru denger ini jujur. Kita kan jadi ngerasa kayak ini gue ke sekolah, abis itu kita masih dapet privilege untuk kuliah, tapi kok kesadaran awareness terhadap ini, lalu bagaimana kita menghidupi dan memberikan nafas terhadap nilai-nilai dalam kehidupan kita tuh kan terputus ya. Gitu. Jadi akhirnya di Bumi Langit kita belajar bahwa karena kita adalah manusia dan manusia itu sangat terpengaruh oleh ambience, itu kenapa menghadirkan sebuah kebun atau ruang-ruang hijau itu sangat mempengaruhi behavior kita dan kesadaran kita. Itu kenapa akhirnya kebun kumara, kenapa kita kebun ya? Kebun kumara itu dari bahasa Sanskerta artinya generasi penerus atau generasi akan datang. Kenapa kita merasa kebun tuh penting banget untuk menjembatani generasi-generasi penerus kita nih, anak-anak kita di kota agar dia tuh paham tentang peran dia di bumi dan keterhubungan dia dengan alam yang tidak terputus sebenarnya. Jadi dan saling mempengaruhi. Jadi nggak bisa alamnya sakit, manusianya sehat gitu, nggak ada gitu. Kalau alamnya sakit, manusianya mau lo olahraga, makan makanan sehat, ya lo akan tetap sakit karena alamnya itu tidak dirawat gitu. Nah itu kan yang terputus ya. Jadi kan kalau di kota kan yang penting kita olahraga, kita pilates, yoga, lari segala macam. Itu kamu sendiri pribadi. Iya kan kita self. Jadi kalau misalkan kesana itu kalau healing itu kita fokus on the self. Padahal harusnya ketika kita healing, self itu adalah bagian dari relasi yang lebih besar. Kita tidak bisa sehat kalau hubungannya sama keluarga tidak baik. Kita tidak bisa sehat kalau lingkungannya nggak baik. Kan gitu ya. Betul. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau di Kebun Kumara kita berharap dengan adanya keterhubungan dengan kebun dan kebun pangan secara spesifik. Kenapa kita harus nanam pangan walaupun sedikit aja? Nggak apa-apa ada tanaman hias, bunga karena itu bagian dari ekosistem. Tapi tetap ada tanaman obat di situ, tanaman bumbu dapur, rempah, rimpang dan sayur. Kenapa harus ada tanaman pangan? Karena interaksi manusia dengan tanaman pangan itu lebih dalam. Kita harus panen dia, kita memanfaatkan dia, kita olah dia. Jadi interaksi kita sama alam menjadi lebih intens, menjadi lebih dalam dan bermakna karena ada pangan di situ dan manusia kan memang butuh pangan ya. Ketergantungan manusia dan
tanamannya pun butuh manusia. Jadi Betul. kayak ada interaksi. Ada yang timbal interaksi ya. balik. Itu kenapa kita selalu menyarankan orang coba ditanam aja 1-2 tanaman. Nggak apa-apa kalau nggak punya lahan, tanam dalam pot sebuah tanaman pangan. Karena interaksi kita dengan tanaman pangan itulah yang menumbuhkan kesadaran, yang mengubah perilaku kita. Wow. Itu sebenarnya pengennya gitu kan. Jadi itu kenapa kita Tapi mulai dari benar-benar sebuah ya, betul, kebun. betul. Kayak Tuhan juga kan menciptakannya itu kan Tuhan menciptakan kan kalau di pelajaran agama kan menciptakan alam Betul. dan manusia. Bukan cuma menciptakan manusia, alamnya Nanti enggak. Itu kan. iya. Jadi memang kalau kita ngerti juga itu segitiga tadi yang seperti Sandra bilang kan Tuhan, manusia, alam. Betul. Dan itu harus terhubung. Betul. Kalau nggak terhubung kan gimana kita mau jalan, masa cuman Tuhan manusia kan jadinya garis. Iya. Kalau ada alam ya kita harus gini. Betul. Dan itu koneksi nanti akan jadi sesuatu yang sempurna ya. Benar, sesuatu yang saling melengkapi, saling menguatkan. Terus kok ada ayam itu ya? Sebenarnya ayam sendiri, kenapa harus ayam? Kenapa nggak kambing atau sapi atau lainnya atau bebek mungkin kan yang dekat-dekat atau burung puyuh? Iya, benar-benar. Oke. Kalau kenapa ayam dan tidak binatang lain? Pertama karena ayam itu cocok dengan konteks urban. Kambing, sapi tentunya sulit ya kalau orang di kota punya kambing sapi. Gede, makan space. Betul. Lalu kenapa bukan bebek? Kenapa ayam? Itu kan sama-sama unggas. Karena ayam itu lebih karakteristik mereka, sifat mereka itu cocok sekali diintegrasikan dengan proses pengkomposan atau pengelolaan sampah organik. Untuk composting. Ya, beda dengan bebek. Bebek itu kan tidak mencakar. Bebek itu, walaupun dia makan sih, bebek itu makan juga makanan sampah dapur. Tapi bukan cakar. Dia tidak mencakar-cakar. Sedangkan ayam itu mencakar-cakar. Mencakar-cakar itu kan dia membantu proses aerasi atau pemberian udara pada tumpukan kompos. Mencacah juga dia dengan dia mencakar-cakar, dia mencacah daun-daun menjadi lebih halus. Gitu. Jadi akhirnya si kompos yang sudah jadi, nanti kita bisa lihat habis ini ya. Si kompos yang sudah jadi itu kan emang kompos itu kan tidak bisa hanya sampah makanan ya, harus ada daun keringnya juga. Nanti daun keringnya itu akan tercacah menjadi halus karena cakaran-cakaran ayam. Jadi lebih pas gitu, lebih solutif. Plus ayam itu tidak dapat dipungkiri, masyarakat kota itu nggak mau ngurus nggak mau ngurus sampah. Jadi kalau kita ngomongin sampah, orang tuh males. Ya kan kita padahal tiap hari nyampah. Cuma kok harus ngurusin sampah, orang kan agak gimana. Tapi kalau kita bilang kamu pelihara ayam, yang kamu dapat tuh telur dan kompos, tapi yang ngurusin sampah kamu ayamnya. Itu akan sedikit berbeda buat orang. Karena dia jadi nggak harus ngaduk-ngaduk sering. Dia tinggal buang sampah organik dimakan sama yang sisanya tinggal ditutup daun kering. Lebih terbantu lah ya, apalagi karena memang kan kita tidak bisa memungkiri orang kota tidak terbiasa kan dengan hal-hal seperti itu. Rutinitas yang sirkularitas atau cyclical rhythm itu kan nggak sesuatu yang masyarakat kota terbiasa. Kita kan apa-apa serba instan. Kalau bisa kita outsource ya kan. Kalau bisa nganter ini, kita beli makan dari sana. Kalau bisa kita nggak masak kan gitu ya. Jadi ketika dia harus melakukan semua sendiri, itu kan ada disparitas lah, ada loncatan, ada learning curve lah yang harus diraih. Nah, ketika ada ayam di situ, itu menjadi tidak hanya lebih menarik, tapi juga terbantukan. Jadi sehingga si proses pengkomposan menjadi sesuatu yang tidak terlalu intimidatif. Jadi orang tuh nggak kayak kamu seminggu 2 kali harus ngaduk komposnya, biar komposnya jadi cepet. Kan dia agak kayak seminggu 2 kali belum lagi gue kerja, males nanti bau, ada belatung kan gitu ya. Sedangkan kalau ada ayam kan dia terima jadi ayam yang bantu. Ya itu ayam sebagai tukang sampah personal dalam keluarga mungkin. Iya. Jadi idealnya kalau dalam satu keluarga, kalau yang Sandra bilang paling nggak berapa ayam sih? Kalau kita kan terbiasa kayak dalam peternakan ya, itu kita melihara ribuan ayam dalam tempat yang sangat kecil dan itu nggak kena sinar matahari sama sekali. Sedangkan kalau konsepnya Sandra ini dengan alam, dengan taman ini ayam dibiarkan bebas. Enggak. Maksudnya bebas itu bukan ya terus dilempar, maksudnya di semua taman, cuman dalam sesuatu kandang nggak terlalu crowded ayam. Betul. Dan itu mereka juga kan bergerak bebas. Sedangkan kalau mereka di kandang ya, kayak saya pengalaman pribadi, kalau di kandang ayam untuk pedaging itu kan kecil-kecil. Petelur juga kan sangat kecil kan. Kalaupun ada yang buat itu satu kandang misal berapa meter kali berapa meter, itu isinya crowded banget. Betul. Jadi benar-benar kayak nggak ada space lah ya. Space-nya kecil sekali lah. Kalau Sandra kan mungkin kandang, tetap kandang. Betul. Cuman kan dia bisa bergerak bebas. Betul. Jadi kenapa saya bilang bebas ya, karena di kandang itu bergerak bebas, bukannya empet-empetan terus nggak bisa gerak dan dia juga stres juga dan sebagainya. Kok apa namanya? Apa tadi mau tanya?
mau nanya apa? Kenapa ya konsepnya kayak gitu ya? Kenapa kok konsepnya bisa seperti itu? Datang dari mana konsep Datang itu dari ya? mana seperti itu? Ya, kalau pertama kan ini sebuah perspektif ya. Iya. Kalau perspektif industrial skala besar, ayam itu kan dilihat sebagai komoditas. Iya. Jadi si nyawa ayam ini dia kan tidak dianggap sebagai nyawa ya. Ya udah emang ini kayak kamu komoditas, usia kamu 40 sampai 60 hari kamu aku potong. Mau kamu sakit, pincang, kaki patah nggak masalah karena lo akan gue potong anyway, gitu kan. Nah, kalau kita belajar perspektif tradisional, kita belajar perspektif permaculture tadi bahwa ayam ini adalah makhluk hidup ciptaannya Tuhan juga dan dia punya hak. Dia punya kebutuhan dan dia punya hak. Dia punya kebutuhan sebagai ayam yang dari sana emang jadi kebutuhan dia. Jadi kebutuhan dasar dia punya dia ayam itu berkebutuhan untuk bertengger, dia harus bisa jalan, dia berkebutuhan untuk bercakar-cakar, dia punya kebutuhan untuk mandi pasir karena kalau dia mandi pasir dia jadi lebih sehat, jadi nggak ada kutu-kutu. Dia punya kebutuhan kawin, ya kan? Dia kan sebagai binatang. Dia punya kebutuhan bertelur. Ayam betina akan bertelur dan dia punya kebutuhan ruang gerak. Ayam itu kan agak kayak dia kan geraknya nggak cuma gini ya, dia agak atas naik gitu. Loncat, jadi dia punya ruang gerak itu. Dan dia benar dia punya kebutuhan akan matahari. Dia punya kebutuhan akan hal-hal yang selayaknya didapatkan oleh makhluk hidup. Gitu kan ya sebenarnya. Nah, kan itu kan perspektif yang harus kita pahami dan harus kita akui bahwa memang sebagai sesama ciptaan Tuhan masing-masing punya hak dan proporsi masing-masing. Nah, kalau kita sudah mengakui dia punya hak itu, kita kan memandang dia nggak, jadi kayak misalnya kayak tadi ya, ayam membantu kita soal sampah. Ini bukan kayak ayam jadi tukang sampah. Jadi ini manusia, ayam tukang sampah di bawah kita ya kan. Habis itu kita dapat kompos dan telur gitu. No. Kita tetap memanfaatkan kalau itu berarti. Iya, tukang sampah ini bahkan mempunyai kodrat mempunyai kodrat yang tinggi gitu loh. Maksudnya mempunyai derajat yang tinggi gitu. Ini bukan ini kan kalau di kita kan kesana tukang sampah, agak gimana loh main sama sampah. Enggak loh, tukang sampah ini kan dia itu bisa mentransformasi sebuah sisa yang kita tidak manfaatkan menjadi pupuk yang menyuburkan alam. Itu kan luar biasa banget ya sebenarnya. Proses kompos itu kan proses yang sangat, menurut saya sih proses yang sangat spiritual ya, karena dari sebuah kematian dia menjadi sebuah kebermanfaatan. Betul. Itu berputar terus. Jadi si ayam ini punya peran dalam proses spiritualitas tinggi itu ya sebenarnya kan. Jadi dia tuh kayak bukan sekedar nih ayam nih, enggak loh, dia tuh ayam gitu. Jadi kita melihat dia tuh memberikan dia derajat yang semestinya. Nah, mengenal dan punya perspektif ini ya tentunya pasti dong kita memikirkan kelayakan ruang dia. Tetap kita kandangin. Bukan karena dia nggak boleh roaming, tapi ayam kok nggak dikandangin ya bahaya buat ayamnya. Dia dimakan musang, dimakan ular, dimakan tikus, got kan gitu ya. Ini kan kota juga punya banyak ancaman buat ayam. Jadi kita kandangin dia untuk keselamatan dia juga, gitu. Sama kita harus kandangin dia karena kalau ayam kita ke tetangga terus ayam di tetangga gimana? Itu kan jadi konflik, ya kan? Jadi maksudnya kita kan juga harus menyadari hal kayak gitu. Jadi kita bikin kandang. Tetap ada boundariesnya. Tetap ada boundariesnya. Kita bikin kandang yang layak buat dia. Di situ dia bisa nyakar. Semua kebutuhan tadi dia dapatkan dalam kandang tersebut dan tidak overcrowded. Dalam arti kata biasanya per meter persegi itu bisa untuk 2 sampai 4 ayam. Tergantung ukuran ayamnya. Jadi kalau ayam kate bisa sampai 4. Kalau ayam kampung biasanya 2 itu udah semeter persegi untuk 2 ayam itu udah oke. Kalau kandangnya agak tinggi mungkin bisa sampai 3 per meter persegi. Jadi emang tergantung desain kandangnya juga. Ya kita berpatok pada ukuran tersebut aja. Bagaimana ayam itu masih bisa nyaman. Dan jangan lupa ayam juga punya hierarki sosial. Kalau keramaian itu juga drama. Jadi kita gak juga cuma manusia yang drama. Cuma manusia yang drama. Jadi ayam itu juga kita harus perhatikan hierarki sosialnya. Ada jumlah-jumlah yang nyaman. Kalau emang pelihara besar mungkin ada beberapa kandang. Jangan satu kandang gede isinya 50 gitu ya. Kalau emang belum siap dengan drama tersebut, mungkin bisa dibagi-bagi jadi kandang lebih kecil gitu misalnya. Jadi ya itu yang kita perhatikan di Kebun Kumara. Dan kita memang tidak, yang kita diajarkan dari permaculture pas kita belajar itu ya adalah bagaimana kita tidak melihat segala sesuatu terpisah. Jadi jangan melihat kan kita punya rumah. Hidupnya keluarga ini dalam rumah. Udah yang di luar aja. Atau kebun ya udah kebun tuh buat kebun. Enggak, semua tuh terhubung. Jadi semua zonasi desain ruang itu saling mempengaruhi. Dan idealnya satu dan lainnya itu saling
memberikan fungsi, jadi fungsional. Memberikan manfaat. Memberikan manfaat, dan dia bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kandang ayam dalam sebuah rumah, dia menyelesaikan masalah apa? 1, sampah organik bisa dikelola. Jadi sampah organik kita nggak perlu dikirim ke TPA. 2, kita dapat telur segar. 3, kalau mau dihalalkan ayamnya, bisa dihalalkan ayamnya. 4, anak jadi bisa belajar soal kamu makan ayam, ini ya binatang yang kamu makan. Jadi kalau kamu makan ayam, kamu harus berterima kasih sama mereka-mereka yang kamu makan. Misalnya, itu kan ada peran di situ, si zona ini. Kebun juga perannya adalah untuk memberi makan buat orang yang ada dalam rumah, makanan yang sehat. Lalu makanan ini sisanya ke kompos dipanen. Jadi kan ada sirkularitas ya. Jadi semua ruang ini tuh memainkan fungsi dalam kehidupan kita, kehidupan si keluarga tinggal di rumah itu. Gitu. Jadi itu juga sesuatu yang kita selalu petakan ya. Jadi kita harus mengintegrasi semua fungsi-fungsi ini, yang mana sebenarnya menguatkan tadi yang kita ingin raih, yaitu relasi kita sama alam, relasi kita sama orang, kebermanfaatan kita kan itu kan hidup ya, makna hidup ya. Nah, bagaimana kita menciptakan ruang agar rutinitas kita, keseharian kita itu menjalankan relasi-relasi tadi. Karena kan kadang aku juga menyadari bahwa emang tidak semua orang punya privilege untuk punya ruang-ruang itu di rumahnya. Sehingga sulit untuk dia mendapat relasi-relasi itu dalam keseharian dia, ya kan? Tentunya kalau orang mengalami ini setiap hari beda dong ya sama orang yang mungkin rumahnya agak kecil, mungkin cuma punya balkon, mungkin apartemen. Jadi gimana nih kalau misalkan dia tinggal di tempat yang sempit. Nah, itu menurut aku adalah diskusi terpisah, karena menurut aku emang ruang-ruang publik harus hadir untuk memfasilitasi hal tersebut. Benar. Cuma kalau misalnya kita punya ruang sedikit aja dan dia kena matahari, di situ bisa ada tanaman. Kita bisa nggak terbatas alam. Sebenarnya. Nggak terbatas. Tempat kecil pun tetap bisa. Karena bisa dalam pot. Jadi mau rooftop, balkon, tembok, gitu ya, sama dia kena matahari 2-4 jam aja itu masih ada rimpang yang bisa tumbuh di situ. Cukup sebenarnya untuk kita bisa menanam sesuatu di sini, menghadirkan alam dekat sama kita. Terus ayam apa? Landscaping. Karena pernah bikin landscaping awal kebun rumah kan, bikin landscaping tuh kayak ayam tuh kayak desainin ya. Nah, itu awalnya gimana? Tanya. Untuk landscaping. Jadi kebun kumara awalnya tuh juga. Awalnya kan bukan kebun ini kan. Tapi awalnya kan dari ayam rumahan kan. Oh, bukan. Jadi kalau kebun kumara, kalau bisnisnya kebun kumara, kita tuh awalnya adalah edukasi sebenarnya. Platform edukasi. Platform edukasi. Jadi kita itu memberikan layanan jasa offline sebenarnya. Iya, jadi di kebun kumara kita itu, kebun kita jadi kebun belajar, nanti sekolah datang, companies datang, publik datang. Iya, jadi kita punya workshop, kita punya gardening workshop, composting workshop, jadi kita punya banyak sekali program kegiatan. Kita bikin juga program tersebut secara online, karena aku merasa pendidikan itu, maksudnya ilmu itu kan idealnya tuh harusnya tidak berbayar. Sempat sharing di YouTube juga. Iya, akhirnya kita bikin banyak lah konten-konten edukasi secara online. Jadi seandainya kamu tidak bisa ikut workshop kita, gak apa-apa, semua ini sudah kita rangkum dalam online kita kan gitu ya. Jadi kita menyebarkan lah ya kesadaran ini seluas-luasnya. Tahun 2016 kebun kumara mulai itu edukasi, lalu tahun 2018 baru kita mulai jasa lanskap kita. 2018 itu jasa lanskap. Jasa lanskap kita adalah kita punya tim kita itu membantu mendesain, membangun, memelihara, kalau dibutuhkan maintenance juga, kebun, taman, kantong hutan dan lainnya. Nah, mulai sekitar ayam ini, kandang ayam kompos itu agak relatif baru, karena kandang ayam kompos itu karena kebun kumara kita keluarkan dari lokasi yang sebelumnya. Jadi akhirnya aku bikin kandang ayam kompos pertama memang di rumahku yang jadi pagar itu yang panjang. Itu tahun 2021 kali ya. Baru ya berarti ya. Anakku pas COVID dan anakku udah lahir, karena kita ngerasa aku pengen anakku tuh segera makan telur yang segar gitu, segera. Telur produksi rumahan. Iya, telur yang segar ya. Udah, jadi akhirnya kita bikin sekaligus kita pengen kompos kan, karena ada kebun. Baru akhirnya kita bikin kandang ayam kompos di sini. Itu tahun ini pas kita udah pindah ke sini. Jadi emang bertahap ya. Jadi tadinya platform, awalnya di rumah dulu. Platform, terus landscaping baru ayam. Iya, ayam masuk ke dalam. Jadi ayam adalah sebuah zona terbaru kami. Sebelumnya kan kita kan kebun pangan, hutan pangan, kantong hutan. Dan sekarang di sini ini di Gading Serpong ini dijadikan satu itu. Betul, jadi kalau ini tuh kayak hubnya lah. Komplitnya. Ya, learning hubnya. Jadi kalau orang mau belajar biasa kesini. Kalau kita punya klien landscape, jadi kayak saya pengen desain ini segala macam. Nanti kita ajak kesini untuk dia lihat. Portfolionya juga di sini. Iya, jadi ini living portfolio kita lah. Oh, gitu. Keren. Jadi landscapingnya masih jalan juga ya? Masih jalan. Dan kebetulan emang ayam menjadi hal yang cukup
menarik ya. Jadi kita banyak sekali dapat klien yang sekarang pengen punya ayam, dan memang kalau menurut kami ya, emang gerakan ayam halaman ini, gerakan bahwa rumah itu punya ayam memang sangat masuk akal untuk di kota, karena kita punya masalah sampah. Setiap rumah itu 50% sampahnya adalah sampah organik makanan. Jadi gerakannya ayam halaman namanya. Iya, itu udah ada gerakan di luar namanya ayam halaman. Ya, Kebun Kumara menjadi bagian lahir dari gerakan itu untuk mengajak orang untuk pelihara ayam di halaman. Jadi peliharalah ayam di rumah. Untuk satu keluarga misalnya bertiga berempat, sebenarnya 4 ayam tuh nggak apa-apa. 4 ayam tuh udah cukup. Satu keluarga 4 ayam. 3 ayam betina, 1 ayam jantan, atau 4 ayam betina semua nggak mau ada jantannya juga nggak apa-apa. Itu bisa. Kalau kita pelihara yang white leghorn, itu ayam petelur, dia bisa bertelur 250 telur per tahun. Wow. Jadi kalau kita punya 3 atau punya 4 cukup itu ya? Sudah 1.000 per tahun. Cukup memenuhi konsumsi satu keluarga ya. Cukup. Dan itu kalau kurang ya kan bisa tetap disuplai dengan membeli, cuma paling tidak kan ada lebih yang segar, iya. Dan sampah juga tetap terolah. Dan sampah terolah. Ayam sendiri tuh kalau untuk dari programnya Kebun Kumara itu usianya rata-rata kalau satu keluarga itu bisa berapa lama kalau misal dibiarkan sampai tua? Jadi produktivitas ayam, kalau ayam petelur itu biasanya di 2 tahun. 2 tahun. Di usia 2 tahun itu adalah maksimum capacity dari ayam tersebut bertelur. Dia di 2 tahun selesai biasanya. Setelah itu dia tetap bertelur, cuma akan lebih jarang. Jadi produktivitasnya akan berkurang. Nah, itu biasanya kita kembalikan lagi ke orangnya. Ini apakah produktivitas telur menjadi hal yang sangat amat penting? Kalau iya, terus harus dipikirkan regenerasi ayamnya. Kalau memang kandangnya terbatas hanya bisa buat 4-5 ayam, artinya kan dia sudah sebentar lagi udah nggak bertelur segitu banyak, apa mau tetap di-keep atau mau dihalalkan, mau dimakan, habis itu dia ada ditetaskan telurnya, dirami, habis itu ada ayam baru, atau bagaimana? Itu regenerasi ayam itu harus dipertimbangkan jika telur memang penting. Dan ayam sendiri itu juga nggak mahal, ya kan? Untuk ayamnya pun nggak terlalu mahal harganya. Iya, betul. Dan telur segar itu kan beda nggak sih rasanya? Iya, itu loh, itu nggak ada duanya, itu beda. Telur yang segar dengan telur yang tidak segar itu sangat berbeda. Dan telur yang kita panen sendiri dari makanan sampah dapur kita itu segar sekali, karena ini nggak cuma soal kita panen telur segar, jadi kita panen hari ini kita konsumsi langsung atau konsumsi dalam 7 hari kan segar banget. Nggak cuma itu loh, tapi kualitas dari pakan yang diberikan pada ayam itu yang menentukan kesegaran telur juga. Dan kalau kita kasih dia pakan-pakan yang kita tahu sumbernya itu dari meja makan kita, dari dapur kita, kan kita tahu pakan itu baik ya. Itu yang kita makan juga. Itu yang kita makan juga. Dan ayam kan omnivore, dia makan semuanya, gitu ya. Jadi kita kasih itu semua, kita tahu dia makannya apa. Jadi si nutrisi telurnya dia dapat, kita tahu sumber nutrisi dari telurnya di mana, dan telurnya kita panen segar gitu kan. Jadi ya ada kepuasan juga, dan itu kan kita tahu makanan yang kita makan tuh artinya penuh nutrisi kan, itu ya sebenarnya. Iya, kan masalahnya adalah sekarang makanan ada banyak, tapi kan pertanyaannya apakah makanan yang kita makan itu bernutrisi atau tidak? Kan itu yang jadi masalah. Sedangkan kalau misalkan kita pelihara ayam, kita kan tahu pakan dia bernutrisi dan beragam dan segar dari meja makan kita, dari dapur kita gitu kan. Jadi itu kayak menenangkan juga untuk kita tahu kualitas dari nutrisi yang kita dapatkan juga baik dan segar gitu. Dan memberikan makan juga itu tuh sebuah kebiasaan yang healing sih sebenarnya. Iya. Tiap hari kalau ngasih makan ayam, ngasih makan binatang itu sebenarnya juga healing buat kita sendiri kan kalau itu. Terus tagline dari Kebun Kumara sendiri itu kan berguru pada alam. Betul. Itu filosofinya dibalik berguru. Berguru pada alam. Sebenarnya salah satu filosofinya tuh dari Minangkabau ya, dari Minang, dia punya istilah kan, alam tak kambang jadi guru. Alam tak kambang jadi guru tuh artinya kita tuh sudah seharusnya berguru pada alam. Dan menurut aku itu kurangnya pendidikan di kota, bahwa kita berguru pada guru yang ada dalam dunia digital. Anak-anak sekarang bisa berguru dari guru yang entah ada di mana, jadi informasi tidak terbatas. Ya kan, dia berguru di sekolah, dia berguru dengan les dan lainnya, tapi dia tidak berguru pada hal yang nyata yang ada depan dia, itu alam itu sendiri. Iya. Karena alamnya juga kadang nggak terbatas banget. Tidak terbatas dan tidak ada. Benar. Dan sedangkan alam ini kan menyimpan segudang warisan leluhur dan informasi yang bisa kita raih kan. Maksudnya cara kita aja melihat alam itu, oke lah. Dari kita bisa tahu cara dia tumbuh, dia tumbuhnya seperti apa, dengan matahari seperti apa. Itu kita ada observasi sendiri gitu ya di situ. Cuma kan lebih dari itu kita kan juga terbiasa dengan observasi ya. Itu kan juga kapasitas yang perlu diasah ya, melakukan observasi, menganalisa, kemampuan untuk bersabar, memahami sebuah proses. Itu kan juga sekolah penting. Pun juga nggak diajarin ya. Iya, sekolah mungkin
Aku rasa ya sekolah Kacang hijau. aku rasa ya itu ya mungkin jadi mengajari proses, tapi kan it's very different ketika anak belajar sama alam dan dia ada di tengah-tengah alam itu, dia berguru pada alam itu ya sangat amat berbeda. Karena guru itu, kalau kita jadi guru kayak aku jadi fasilitator gitu ya, kita kan ngomong, orang mendengarkan. Kalau alam kan dia nggak bisa ngomong. Jadi anak atau orang dewasa ini ketika dia di alam, dia secara aktif harus melakukan deduksi gitu. Ini alam lagi ngasih tahu saya apa yang saya bisa ambil dari sini, ya kan? Dia jadi active learner, kayak purely active learner karena si alam ini nggak ngomong. Jadi kamu hanya bisa belajar kalau kamu mau observasi dengan baik dan kamu mencermati apa yang coba dia katakan ke diri kamu lewat sensorial yang dia berikan. Tapi dia nggak ngomong, dia nggak bilang kan kayak tolong, dia kan nggak bilang tolong dong siram saya. Cuma dia akan bilang kan daunnya kuning, daunnya mulai coklat, dia lewat droopy. sign-sign yang diberikan. Sehingga kita kan menjadi lebih aktif, menjadi lebih peka ketika kita berguru sama jadi alam. Peka, betul banget sih. Kalau Kebun Kumara sendiri ada itu sih nggak sih jadi suatu program bagi sekolah-sekolah gitu sudah masuk, ada sekolah yang menjadikan di Kebun Kumara ini jadi. Iya, sebenarnya kita punya program. Jadi salah satu program kita itu adalah program untuk sekolah. Jadi sekolah bisa karya wisata ke tempat kami itu bisa. Kita punya program kita pada dasarnya adalah nature based learning. Jadi kita akan belajar bersama alam, berguru pada alam dan menggunakan alam sebagai medium belajar kita di sini. Kita punya banyak banget series, kita punya banyak banget turunan kegiatan ya. Ada yang fokus di kebun, ada yang fokusnya di sampah, ada yang fokusnya di farm to table, pengolahan hasil panen, ada yang nature arts. Jadi ada banyak sekali gitu yang kita bisa ambil. Jadi sekolah bekerja sama dengan kami lewat karya wisata. Ada juga sekolah-sekolah yang kita bantu desain kebun landscape agar jadi dia punya kebunnya di sekolah. Sebenarnya harusnya seperti itu. Iya, dan kita latih guru-gurunya. Lalu guru-gurunya yang memanfaatkan outdoor classroom itu, si alam itu sebagai media belajar untuk anak-anaknya. Itu juga saya lebih setuju itu daripada karya wisata tuh kan cuma sekali-sekali. Sekali doang tapi tidak dilakukan setiap hari itu kan kurang ya. Kalau landscape diterapkan, harusnya tiap sekolah itu ada punya kebun, memiliki kebun dan ayam seperti ini. Menurutku sekolah kan gede ya. Kenapa kok nggak tiap sekolah maksudnya punya? Apalagi kalau saya berapa kali ngobrol dengan homeschool mom, dan program-programnya homeschool mom tuh memang banyak kan punya ayam. Mungkin kalau Sandra sendiri nanti bisa connect ke homeschool itu bisa insight-nya bisa bertambah, terus bisa memberikan mereka juga tukar pikiran lah, banyak lah. Karena bener-bener sih aku ngomong juga, mereka juga tuh concern ke alam. Jadi anak-anak, ada satu homeschool di Semarang ya, Edu House itu, mereka punya ayam, punya maggot, terus punya taman, dan itu anak-anak tiap hari makanin ayam, dan itu kan suatu bentuk composting. Ekosistem itu betul. Itu jadi dia sekolahan cuman kurikulumnya homeschool ya. Tapi sekolahan bener-bener anaknya masuk biasa, cuman dia homeschool ya. Saya pernah ngobrol juga sama foundernya juga. Kita kan berkunjung ke tempatnya. Oh ya, tempatnya gini banget ya. Maksudnya ada kebunnya, ada ayamnya, ada maggotnya, terus ditunjukin ini kayak gini. Oh ya, itu banget sih. Sebenarnya tiap sekolah yang nggak homeschool pun perlu. Karena kalau cuman diajarin teori, tidak berguru pada alam, ya kayak kita nggak tahu pincang. Kan. Itu sama kayak kita belajar teori tapi nggak punya praktek langsung di lapangan. Nggak bisa, sangat berbeda teori sama lapangan itu. Konteksnya nggak bisa disamakan. Karena kalau dari buku semua tuh kesannya to the point dan seperti itu. Pas kita bawa ke lapangan semua kan bergerak. Beda sama karena alam itu kan tidak statis. Orang kan nggak statis. Jadi nggak bisa semua diterapkan, itu harus kita sesuaikan lagi. Iya betul. Ya memang semua sekolah sih, aku ngomong perlu semua sekolah. Karena buat apa lahan besar-besar kalau cuma buat lapangan basket, cuma buat kolam renang misalnya. Kenapa nggak kebun yang ditata demikian rupa, terus ada ayam pelihara dan sebagainya, itu kan bisa lihat. Kita percuma belajar IPA kalau nggak tahu A-nya yang beneran itu apa. Iya benar. Iya. Terus kalau apa namanya? Sampai senderan ya? Ya nggak apa-apa ya? Biar nggak itu. Sebenarnya kalau ya tadi hama kan konsepnya juga, hama juga dimaknai sebagai mereka juga binatang, bukan yang harus dibasmi. Jadi itu A-nya juga kan bagian dari A juga, bukannya. Ya itu pun nggak cuma di kota, sebenarnya lebih banyak di desa. Saya kan dulu toko saya di desa, dan itu petani-petani itu lebih kalau pakai
pestisida tuh luar biasa. Kalau Sandra tahu ya, mereka kalau pakai pupuk, kalau pakai pestisida itu nggak aturan. Jadi kalau misalnya aturannya segini, mereka kadang biar lebih mantap, pakainya berapa kali lipat lebih dosis. Padahal sebenarnya bikin resisten. Iya, betul. Dan pembuangan racun kemana-mana itu kan jadi lebih banyak. Betul. Dan serangganya sebenarnya bukan tambah sedikit, tapi mereka resisten gitu ya. Nanti tambah banyak dan sebagainya. Itu bukan cuma di kota, justru di desa menurut saya tuh lebih harus dilihat mereka itu yang pakai seperti itu. Rumput bukan diginiin lagi, rumput semprot aja hilang. Terus pohon itu suntik mati. Jadi bukan ditebang atau apa, karena mereka mau seakarnya mati biasa. Banyaklah seperti itu kalau dilihat praktek yang di desa tuh nggak seindah. Kalau ini kan di kebun kota gini kan kelihatan indah, cuman mereka juga praktek yang di desa tuh juga nggak kalah mengerikan sebenarnya kalau penggunaan chemicalnya itu. Dan itu kan sebenarnya realita dari sebuah sistem yang menuntut petani kita untuk melakukan itu. Betul, kan. Jadi kan petani kita kan, aku selalu merasa petani itu adalah pihak yang serba salah dan selalu dirugikan. Semua dibebankan ke mereka. Mereka yang harus ngutang untuk semua itu. Mereka diharuskan beli semua itu. Nanti kalau itu gagal panen, nggak ada yang menjamin. Ujung-ujungnya import. Iya, tidak ada yang menjamin ujungnya. Jadi memang kayak sistemnya sendiri itu bermasalah. Itu dia sebenarnya tujuan kita nih mau kemana itu juga nggak ada. Nih kita mau jadi, kita negara yang kaya sama alam, tapi kok cara kita memperlakukan alam seperti ini gitu. Dan itu kan sangat berlawanan dengan tradisi kan. Kalau kita lihat masyarakat adat kita, tradisi Nusantara nggak begitu kan, tidak begitu cara kita memperlakukan alam. Jadi ya ini kan kayak seluruh dunia juga mengalami ya tuntutan modernitas, globalisasi, kapitalisme yang itu menggeruk itu semua. Lalu ya, to be honest, adalah lack of leadership juga, bahwa pemimpin-pemimpin kita itu tidak berpegang pada prinsip-prinsip itu juga. Yang tradisi-tradisi itu tuh juga semakin lama semakin dilupakan, sehingga semua berbelok ke arah yang melihat alam sebagai komoditas belaka. Saya bisa ngambil apa dari kamu, kan gitu ya? Ngambil tanpa memberikan. Tanpa merawat. Dan masalahnya walaupun sekarang sih udah kerasa ya dengan perubahan dan iklim, tapi kan nanti akan semakin lama semakin parah. Itu kan yang tidak dipertimbangkan gitu, bahwa bumi itu punya daya lenting, dia bisa memperbaiki dirinya. Tapi kalau udah terlalu parah, bumi juga susah memperbaiki dirinya untuk kita. Kitanya gimana sebagai orang yang hidup di bumi gitu kan? Kalau buminya nggak bisa membantu diri sendiri, kita gimana gitu dari dalam sini gitu kan? Ya perlu orang-orang yang sadar. Jadi perlu mungkin program-program seperti ini kan sebenarnya maksudnya satu dari ribuan atau mungkin jutaan mungkin ya dari orang-orang yang peduli. Tapi kalau nggak ada kayak Kak Sandra dan yang lain-lain itu, ya mau mulai dari mana? Betul. Sebenarnya kan kita kalau mikir profit tapi tidak melakukan sesuatu untuk alam, ya tidak ada yang melakukan lainnya selain kita ya. Terus kalau berkaitan dengan eco sustainability itu, Kak Sandra sendiri kebun Kumara itu kaitannya dengan eco. Sekarang kan banyak yang ngomong sustainability. Ya itu udah kata yang aku istilahnya sering ngomong it's a butchered word, udah di-butcher itu. Jadi sekarang orang nggak tahu sebenarnya apa sih sustainability kan gitu ya. Saking udah banyak greenwashingnya segala macam. Kalau menurut aku sustainability itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu di hari ini yang bisa membuat masa depan semakin baik. Itu sustainability. Jadi kita itu tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi kita juga mempertimbangkan bagaimana apa yang kita lakukan itu berdampak terus sampai nanti orang-orang yang akan hidup di masa yang akan datang mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Sustain kan seperti itu ya. Jadi kayak cara tradisional merawat alam. Jadi ketika dia mau nebang, dia udah nanem gitu misalnya. Jadi dia tahu cucu dia juga udah punya, udah gak cuma nebang doang. Atau ketika dia nebang, dia udah memetakan mana zona yang, kalau di masyarakat ada kan ada apa hutan titipan, hutan tutupan, hutan titipan, hutan garapan. Gak semua boleh ditebang, gak semua boleh diambil. Ada yang emang itu areanya, wilayahnya alam, bukan untuk manusia. Jadi kan tahu batas gitu loh, tahu diri gitu kan. Kayak gitu-gitu kan adalah boundaries yang menjaga kan, biar alam gak rusak gitu, biar manusia tuh gak kita kan punya insatiable desire ya, kita punya nafsu yang tidak bisa dibendung, yang tidak pernah bisa puas. Itu kan dijaga dengan boundaries tadi kan, dengan tradisi, dengan agama dan lainnya.
Nah, kalau sustainability kan sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga apa yang kita lakukan hari ini agar masa depan tuh tetap layak gitu. Jadi jangan sampai kita sekarang hidup oke-oke aja, 10-20 tahun dari sekarang nanti anak-anak nih yang sekarang umur apa gen alpha ya apa sih namanya? Itu nanti mereka pas umur 20 tahun nggak tidak bisa menikmati udara yang bersih, makanannya juga semua udah kena polutan. Dia jadi kena banyak penyakit karena mungkin air terkontaminasi, udara terkontaminasi, harga pangan sehat menjadi semakin mahal, dia harus makan makanan ultra proses yang murah kan hanya itu yang dia bisa beli. Itu kan absurd ya kalau kita meninggalkan dunia seperti itu buat anak-anak di masa depan gitu. Nah, itu kan artinya sangat sekali tidak sustain. Nah, tentunya praktek ini di dunia nyata itu kan tergantung masing-masing konteks, definisi cara melakukan itu di kebun kumara sama cara saya melakukan di rumah, cara dirimu melakukan itu kan pasti berbeda-beda. Dan itu nggak apa-apa, mobilnya kan bisa beda, tujuannya kan sama ya, mau naik angkot, mau naik bis, mau naik Mercy, kalau macet sama-sama macet, kalau nyampe sama-sama nyampe gitu kan, jadi tujuannya sama, nggak apa-apa kendaraannya beda-beda kan gitu ya. Jadi aku selalu berpikir yang penting kita paham dulu perspektifnya. Kita paham dulu maknanya, perspektifnya, purpose-nya. Baru dari situ kita sesuaikan sama konteks kita. Seorang ibu rumah tangga, ibu yang kerja, ibu yang mobilitasnya tinggi, ibu yang bikin podcast, ya kan, ibu yang berkebun. Pasti konteksnya jadi beda-beda semua. Gak mungkin semuanya rata gitu, sama gitu. Definisi sustainability adalah gini, kita semua harus melakukan ini kan, enggak. Jadi itu bisa disesuaikan sama konteks masing-masing. Yang penting we do something kan. Yang penting we do something. Iya, yang penting kita mengambil aksi. Karena kalau kita berdoa dan berharap doang tapi nggak ada aksinya, ya nggak jadi-jadi juga dan kan. Sekarang gitu, kan, ya aksi sekarang kan, bukan ya udah besok lah. Iya, detik ini aksinya di situ, gitu. Detik ini dilakukan, apa yang mau dilakukan ya dilakukan sekarang kan gitu ya. Wah, keren banget sih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di sini. Kalau yang mulai dari rumah lah, langkah kecil yang harus, yang ya nggak harus sih, maksudnya yang untuk memulai buat kesadaran tentang apa namanya lingkungan ya. Karena kita kan sebenarnya ya saya pribadi juga untuk sampah tuh kalau kita menyadari kita konsumsi satu keluarga tuh sampah, kita buang sampah keluar itu berapa banyak. Iya benar. Kalau langkah kecilnya menurut Sandra sendiri gimana itu? Kalau langkah kecil ya, jadi sebenarnya kan ada kita itu sangat terpengaruh oleh alam. Kita sangat terpengaruh oleh alam. Baik itu imunitas kita, jadi fisik kita, raga, psikis kita. Jadi bahkan nature therapy, nature healing. Makanya anak-anak kalau misalnya bilang kan, Gen Z suka bilang, saya mau healing dulu ke alam. Itu benar. It's actually true. Emang karena alam itu secara saintifik sudah ditemukan bisa menurunkan hormon kortisol, itu hormon stres. Dia bisa meningkatkan sel-sel yang itu udah terbukti. Itu ada risetnya. Itu bahkan dilakukan di Jepang, diambil air liur, dites kortisolnya sebelum dan sesudah masuk ke hutan dan lainnya. Bahkan dia menemukan 20 menit per hari bersama alam itu paling enggak tuh udah cukup ya. Melatihkan mindfulness dan melihat hijau-hijau tuh healing. Rumah sakit yang ngelihat hijau jendelanya sama rumah sakit yang jendelanya ngelihat tembok itu pasiennya lebih cepat sembuh yang ngelihat hijau-hijau loh. Itu riset juga, itu scientific finding. Proof. Iya, jadi alam itu sangat berpengaruh psikis kita, imun kita, psyche kita gitu kan. Ke spiritualitas juga sangat berpengaruh karena mau gimana pun juga manusia tidak menciptakan alam. Ya kan? Yang maha besar, yang maha agung yang menciptakan ini. Jadi ini manifestasi dari Tuhan yang Maha Esa gitu yang kita lihat setiap hari. Jadi tentunya mindfulness, spiritualitas tuh akan sangat, kita akan menjadi lebih dekat, lebih terhubung karena ada manifestasi dari Tuhan di sekitar kita kan gitu ya. Betul banget. Jadi dampaknya luar biasa sekali. Jadi kalau orang suka nanya mulai dari mana ya, dihadirkan saja alam itu di rumah. Gitu. Apakah dalam sebuah pot, 1-2 pot, ada bisa tanaman yang kita sukai, mau itu bunga atau itu pohon jeruk dipakai buat masak, sereh, tanaman obat, sirih, jadi kalau anak mimisan ada daunnya, ya kan, atau aloe vera gitu. Kalau kita nggak apa perawatan yang gimana kita menanam aloe vera aja masih bisa dipanen buat rambut, buat kulit. Tanamlah alam di situ gitu, hadirkan alamnya. Berinteraksi dengan alam itu, rawat dia, panen dia, olah dia, ajak keluarga. Nanti dari situ pasti akan dimulai deh terbentuk kok kesadaran akan alam. Kehadiran dia tuh pasti berpengaruh, gak mungkin enggak gitu. Jadi ya manusia ini kan tercipta untuk hidup berdampingan dengan alam. Itu kenapa kalau nggak ada alam orang punya binatang peliharaan. Karena kita pengen ada alam di sekitar kita gitu. Kita rindu dengan purity yang ada di alam, dengan kesakralan yang ada di alam. Jadi aku pikir hadirkan saja ruang-ruang itu
Dan dari situ baru dimulai, baru dari situ dipupuk lagi. Oh ternyata aku udah pernah coba tanaman ini, aku mau coba cabai, aku mau coba apa. Dari situ akan mulai kesadaran, nanti tiba-tiba jadi peka. Oh ternyata cabai tuh 8 bulan nih baru berbuah. Nah kita kalau makan cabai tuh jangan mubazir, harus dihabisin karena 8 bulan nih kita baru. Jadi kita kan jadi lebih peka sama apa yang dihadapi petani. Kita lebih peka dengan apa yang dihadapi oleh alam Indonesia misalnya. Dan dari situ kita nggak perlu, Kebun Kumara tidak pernah bertekad semua orang jadi petani. Bukan itu tujuannya. Kita ingin orang tuh punya relasi dengan pangannya, dengan alam, dengan pangan yang baik. Karena kita semua konsumen. Jadi kita nggak bisa nanem, tapi kita akan menghadirkan itu kan di piring dan di kulkas kita. Jadi kita menjadi konsumen yang berkesadaran. Kalau kita udah ngerti, ternyata alam itu harus sehat ya. Kalau gitu artinya kita akan belanja ke bisnis-bisnis yang lebih melestarikan alam. Betul, kita mendukung nih, ada petani yang aduh saya pengen nih berpaling dari yang sintetis, saya akan mengurangi ya. Kita dukung petani yang jualan kayak gitu. Kan gitu ya. Betul. Yang jadi organik. Iya, misalnya. Jadi kita bisa lebih berperan sebagai konsumen juga. Kita bisa membeli atau menghadirkan atau mendukung bisnis-bisnis yang prakteknya baik. Itu kan juga bentuk nyata, aksi nyata dari sebuah kesadaran yang terpupuk dari kita paham soal cara pangan bertumbuh gitu kan. Gitu. Jadi memang yang kita harapkan adalah dampak panjangnya itu sih. Bahwa kesadaran itu melahirkan sebuah perilaku. Perilaku itu tidak terbatas pada menanam doang atau punya ayam doang, mengkompos doang, tapi perilaku-perilaku lainnya, turunan-turunan lainnya, cara kita belanja, seberapa banyak kita belanja, cara kita menggunakan barang, cara kita merawat barang dan lainnya, itu kan semua turunan dari kesadaran yang dasar terkait alam. Dan itu bisa dimulai dari menghadirkan alam di rumah. Wah keren ya. Satu tanaman kecil itu matters banget buat satu keluarga. Ya dari kita sendiri keluarga, terus nanti bisa menyebarkannya ke lingkungan. Betul. Ya. Oke, gitu aja. Thank you banget. Mungkin kalau Kebun Kumara sendiri itu ada platformnya di mana aja? Oke, kita punya Instagram @kebunkumara. Semua program kita ada di situ. Jadi kalau ada yang mau ikut public workshop kita, itu semua ada di situ. Jadwal @kebunkumara. Kita juga punya YouTube channel Kebun Kumara. Sekarang lagi agak istirahat bentar. Belum ada konten baru. Cuma semua konten lama kita tuh masih applicable ya. Jadi bisa belajar. Kita udah ada tips and tricks berkebun, tips and tricks cara nanam tomat, cara nanam kangkung, cara nanam kelor, itu semua udah kita bikinin kontennya. Kalau penasaran bisa ditonton aja. Terus sih kita ada di Gading Serpong, di dalam Scientia Square Park. Tinggal datang aja, kita buka Senin sampai Minggu. Jadi bisa ketemu tim kita selalu standby. Karena ini kan taman rekreasi keluarga ya. Dan ini udaranya bagus banget ya di sini. Iya, di sini karena banyak pohon ya. Iya. Udaranya enak banget sih, nggak ngerasa kayak di kota. Iya, padahal beda banget. Kalau udah keluar dikit langsung. Keluar dikit panas. Iya, langsung ya. Rasa. Ini di sini langsung adem. Kayak gitu aja teman-teman. Thank you banget buat yang udah nonton. Bisa di like, subscribe, komen-komen juga share. Apalagi kalau kamu kenal dengan Sandra dan di Kebun Kumara gitu aja. Thank you. Terima kasih.